selama matahari terbit dari timur dan bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula Setia Hati Teratai abadi jaya selama-lamanya. Begitulah semboyan dari perguruan pencaksilat, Persaudaraan Setia Hati Teratai. Mengenal Setia Hati, aliran pencaksilat yang paling disegani di Indonesia. Berbicara tentang seni bela diri, Indonesia mungkin bisa dikatakan sebagai gudangnya. Alasannya tak lain karena di sini kita bisa menemukan begitu banyak seni olah tubuh ini. Mulai dari yang dari luar seperti karate, judo, dan lain sebagainya, sampai versi lokal seperti pencaksilat dan lain sebagainya. Uniknya, masing-masing seni bela diri ini memiliki ciri khas tersendiri, meskipun beberapa mungkin mempunyai kesamaan. Tentang aliran silat di Indonesia ini ada beberapa macam, dari itu yang sudah punya nama bahkan di dunia. Salah satunya bernama Setia Hati atau lengkapnya Persaudaraan Setia Hati Teratai atau PSHT. Aliran silat ini diketahui sudah ada sejak dulu sekali pada tahun 1922. Dan berkembang menjadi salah satu jenis bela diri paling populer. Di Indonesia namanya cukup fenomenal, dan sering disebut sebagai aliran silat paling disegani. Uniknya Setia Hati sendiri tak hanya tentang gerakan-gerakan atau jurus khas, tapi juga pelajaran tentang kejiwaan. Alasan mengapa PSHT disegani di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. 1. PSHT disegani Indonesia karena memiliki tujuan yang mulia, yaitu menjadikan manusia berbudi luhur, dan tidak menyalahgunakan ilmu untuk perbuatan tercela. 2. Soal prestasi, Setia Hati bisa dikatakan jadi langganan juara di banyak kompetisi. Misalnya pada tahun 2011, PSHT memenangkan pertandingan silat dalam ajang KONI Cuk Natuna. 3. Anggota pencaksilat Setia Hati selalu bertambah setiap tahunnya. Setiap bulan Muharram, banyak orang menjadi anggota baru PSHT, baik Indonesia maupun luar negeri. Tak ada sistem pengurangan anggota dalam sistem perekrutan anggota PSHT sehingga anggota PSHT sangatlah banyak. Serta persaudaraan PSHT semakin kuat. Ki Harjo Utomo mendirikan Setia Hati Pemuda Sport Club atau SHPSC, yang kemudian menjadi Persaudaraan Setia Hati atau Pemuda Sport Club, yang berupa sebuah organisasi. Organisasi ini kemudian disebut Persaudaraan Setia Hati Teratai atau PSHT. Pada tahun 1948, dalam kongres pertama di Madiun, seorang tokoh penting di balik semakin populernya PSHT ini adalah Mas Irsyad, yang merupakan siswa pertama Ki Hajar Harjo Utomo. Mas Irsyad ini juga menciptakan 90 senam dasar atau basic exercise, jurus belati atau jurus dengan pisau, dan jurus toya atau jurus dengan panjang tongkat. Inilah yang membedakan dengan Setia Hati di Binomo. Salah satu siswa Mas Irsyad adalah Mas Imam Kosupangat. Inilah pemimpin spiritual dari PSHT, yang turut berjasa membesarkan PSHT, dan penggantinya adalah Mas Tarmaji Budi Harsono, yang merupakan Dewan Pusat Organisasi PSHT dipimpin oleh Kolonel Mas Richard Simorangkir sampai pada parapatan luhur digelar pada tahun 2014. Dalam PSHT kita tidak hanya belajar pencaksilat atau organisasi saja, akan tetapi lebih dari itu. Maka dari kita mengenal adanya 5 panca dasar PSHT, meliputi 1. Persaudaraan. 2. Olahraga. 3. Bela diri. 4. Kesenian. 5. Kerohanian atau PSH-an. Demikianlah penjelasan tentang PSHT. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum.